Sebab di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, orang memegang agama itu seperti memegang bara api. Ya, digenggam panas, dilepas sayang. Akhirnya lepas gini-gini aja. Nah, jadi nggak kuat megang agama. Megang agama kalau ada untungnya, kalau tak ada untungnya, agama ditabrak. Ini namanya megang bara api. Kalau ada untungnya, baru dipegang agamanya. Ya, begitu mau pemilu, misalnya udah pakai koko semua tuh. Nah. Ini jadi jangan sampai agama itu jadi alat ya untuk mencapai satu tujuan duniawi gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita seperti memegang bara api. Pernah sahabat tanya ya kepada Rasul, bagaimana sikap kami ketika di masa itu terjadi? Ya. Kan Nabi mengatakan, saya ti'ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa smuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu dinuhum dananiruhum wa himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Akan datang satu masa nanti, kata Rasul, ya, agama itu tinggal nama saja. Apa agamamu? Islam, tapi ajarannya tidak terlaksana. Nanti pada akhir zaman, kata Nabi, akan terjadi ya, bahwa Islam itu cuma tinggal nama. Ya, la yabqa minal Islam illa smuhu. Tidak tinggal dari Islam kecuali nama. Ya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tinggal dari Al-Quran kecuali tulisan. Ya. Tapi ajarannya tidak terlaksana. Dinuhum dananiruhum. Agama mereka duit. Kalau zaman Nabi dulu orang mengorbankan harta untuk menegakkan agama. Di zaman akhir orang mengorbankan agama untuk dapat harta. Itu dinuhum dananiruhum. Wahimmatuhum butunuhum. Cita-cita mereka ngisi perut. Gimana supaya perut berisi? Walaupun akan menabrak agama. Itu terjadi di akhir zaman. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka perempuan. Mana? Mereka takut mati dan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, lalu sahabat tanya, bagaimana sikap kami ketika itu? Memperingati hari besar Islam ini sudah setiap tahun kita laksanakan. Tapi kita berharap jangan hanya sekedar seremonial. Tapi perlu kita ya menimba, memikirkan, memahami dan melaksanakan apa sebenarnya esensi dari peringatan itu. Jangan sampai ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ya. Dulu ada seorang suami. Dia pesan kepada istrinya, "Dek, abang mau ke sawah. Abang tidak pulang tengah hari. Tolong diingat ya. Jangan sampai lupa." Nah, maksudnya si suami ini ingat abang tidak pulang tengah hari supaya diantarkan nasi ke sawah. Tapi pesannya begitu, tidak sampai kepada tolong antarkan nasi ke sawah. Enggak, cuman, "Dek, abang mau ke sawah. Ya, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa." "Oh iya bang," kata si istri. Berangkatlah si suami ini ke sawah, bekerja di sawah. Ditunggu jam 11, istri belum datang. Jam 12 belum datang. Kiri kanan sudah pada berhenti.
Dia belum berhenti karena istrinya belum datang. Sudah jam 12 lewat. Sudah masuk waktu zuhur, istrinya belum datang juga. Dengan perut yang lapar, kesal, akhirnya dia pulang. Jadi pulanglah dia ke rumah, rupanya rumahnya lagi tertutup tapi tak terkunci. Langsung diterjangnya pintu. Didapatinya istrinya lagi duduk sambil goyang-goyang di atas kursi goyang. Marah suaminya ini. Kamu tidak ingat pesan abang ya? Ya. Sampai abang tunggu-tunggu sampai jam 12 enggak datang juga. Marah-marahlah si suami. Kata si istri, tunggu dulu bang. Jangan marah dulu. Justru saya duduk di sini mengingat abang itulah. Ya, dari tadi saya begitu abang berangkat, saya duduk di sini bergoyang-goyang sambil mengingat abang. Ya bukan begitu maksud abang. Ingat abang tidak pulang tengah hari, maksud antarkan nasi ke rumah, ke sawah. Antarkan nasi ke sawah, bukan ingat-ingat aja. Ya kenapa nggak ngomong? Nah, karena si suami tadi ngomongnya begitu. Abang tidak pulang tengah hari, ingat-ingat abang di sawah. Nah, itu aja pesannya. Nah, tapi maksudnya itu kalau diingat tengah hari itu artinya makan gitu ya. Tapi istrinya nggak nyambung. Malah duduk di kursi goyang, malah ngingat-ngingat abangnya itulah. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Ya. Datang waktu bagi ganti tahun, peringatan, ganti tahun, peringatan, ganti tahun, peringatan. Terus begitu. Tapi apa sebenarnya esensi dari peringatan itu? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa untuk menyelaminya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak ya, momentum dari peringatan ini ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mencontoh, ya, mencontoh apa yang beliau lakukan, ya, melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Dan yang ketiga, kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai? Sudahkah kita mencontohnya? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita mengadakan peringatan ini, tentunya kita ingin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita harus mencintai beliau? Ya, karena beliau sudah mengatakan, ya, man ata'ani faqad atallah wa man asari faqad asab. Siapa orang mentaati aku sama dengan mentaati Allah. Siapa orang yang mendurhakai aku sama dengan mendurhakai Allah. Artinya siapa orang mencintai aku berarti dia mencintai Allah. Siapa orang membenci aku berarti dia benci sama Allah. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita mencintai junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat mencintai kita. Pernah suatu ketika beliau berkata kepada para sahabat, saya rindu dengan ikhwanku. Kata sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Bukan. Kalau kalian sahabatku. Jadi sahabat itu orang yang hidup ya bersama Nabi, di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Dia hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Itu adalah sahabat. Kalian bukan ikhwanku tapi sahabatku. Terus yang ikhwan itu siapa ya Rasul? Umatku yang belum pernah ketemu aku tapi mereka sangat mencintai aku. Itulah ikhwanku.
Aku rindu dengan ikhwan. Jadi belum lahir kita ke bumi ini, Rasul sudah merindukan kita, Bapak Ibu. Ya. Belum lahir kita ke muka bumi ini, Rasul sudah merindukan kita. Bahkan ketika beliau akan berpulang ke rahmatullah, yang selalu dalam ucapan beliau, dalam pikiran beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Dia nggak mikirkan hartanya, enggak. Ya, dia nggak nyebut anaknya, enggak. Yang disebutnya ummati, ummati, umatku. Ya. Bahkan sampai nanti di akhirat, ketika orang sudah pada masuk surga, beliau keluar sebentar. Mau kemana? Kata Allah. Mau mencari umatku ya Allah. Kalau itu Telaga Kausar. Itu beliau menunggu di sana untuk memberikan minum kepada kita. Memberi minum kepada kita selaku umatnya. Ditunggu sama beliau. Diberikan satu-satu. Begitu kecintaan beliau dengan kita. Pantaslah kalau kita juga harus mencintai beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau disebut nama beliau Muhammad harus disambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita berusaha meningkatkan kecintaan kita kepada beliau, ya. Di samping itu juga kita perlu juga untuk mencontoh, ya. Mencontoh apa yang beliau terapkan dalam kehidupannya. Apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW? Paling tidak ada 9 poin yang perlu kita contoh. Yang mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa. Ya. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah. Nah, ini yang perlu kita contoh dari beliau, ya. Pertama, awalan. Awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Nah, ini perlu kita contoh. Bagaimana beliau menempatkan dan menerapkan yang 4 ini. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, dan amalan solehah. Jadi 4 yang pertama itu urusan ke dalam. 5 yang belakangan ini itu masalah yang di luar. Nah, kalau boleh kita katakan yang 4 itu urusan hakikat dan yang 5-nya urusan syariat. Jadi artinya yang kita contoh dari Rasul itu adalah syariat dan hakikat. Nah, banyak kita ini baru berkutat di urusan syariatnya. Tapi di bidang hakikatnya itu yang kadang-kadang kita kesampingkan. Ya. Padahal dua-duanya sebenarnya tidak boleh ditinggal salah satu. Syariat tanpa hakikat itu sama dengan tubuh yang tak ada nyawa. Ya. Kalau hakikat tanpa syariat, ibaratnya ada nyawa, tak ada tubuh. Nah, makanya perlu ada syariat dan hakikat. Ada tubuh, ada nyawa. Ya. Nah, kalau ada tubuh tapi nggak ada nyawa, apa namanya? Bangkai. Ya. Makanya Syaikhullah mengatakan, al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti bangkai, seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar. Kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas.
rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas sama dengan patung. Salat tidak ikhlas, patung salat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Nah begitulah amal ibadah yang tidak ikhlas tidak ubahnya seperti patung. Tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan jangan bikin patung. Nah, artinya kalau kita beramal harus dengan ikhlas. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana beliau menyikapi agama ini juga perlu kita contoh. Ya, nah. Pernah suatu ketika ada serombongan orang kafir Quraisy, ya, datang kepada Abu Talib. Ya. Abu Talib itu adalah paman Nabi. Jadi datanglah serombongan orang kafir Quraisy ini tadi menghadap kepada Abu Talib. Abu Talib, kebetulan Nabi tidak ada di rumah. Tolong sampaikan sama anak keponakanmu itu. Apa sih maunya dia? Kok mau-maunya nyebarkan agama baru itu? Ngerusak agama nenek moyang kita ini. Tolong sampaikan kepada dia. Kami minta dia hentikan dakwah agama barunya itu. Ya. Kalau dia mau jadi orang kaya, banyak duitnya, karena dia berdakwah itu mengharapkan uang yang banyak, kami siap mengumpulkan harta kekayaan di tanah Arab ini, kami serahkan kepada dia sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di sini. Kalau dia dakwahkan agamanya itu supaya dia jadi raja yang dihormati, kami siap mengangkat dia sebagai raja, pemimpin. Tapi kalau dia dakwahkan agama barunya itu supaya mendapatkan perempuan cantik, istri yang cantik, kami siap mengadakan kontes. Kami pilih perempuan yang paling cantik, kami akan serahkan sama dia. Asalkan dia hentikan penyebaran agama barunya itu. Ya, sesudah itu pulanglah utusan tadi. Begitu mereka sudah pulang, nggak lama setelah itu datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh pamannya, ya Abu Talib. Nah, sini dulu. Ada apa paman? Ini barusan datang tadi utusan dari pihak kafir Quraisy. Mereka minta supaya kamu hentikan penyebaran agama baru itu. Mereka menawarkan, kalau kamu kepingin kekayaan, mereka siap mengumpulkan harta supaya diserahkan sama kamu sehingga kamu paling kaya di tanah Arab ini. Kalau kamu kepingin jadi raja, mereka siap mengangkatnya sebagai raja. Kalau kamu kepingin istri yang cantik, mereka siap mengadakan pemilihan perempuan tercantik di tanah Arab diserahkan sama kamu. Yang penting kamu hentikan ajaran agama barumu itu. Itu kata mereka. Cuman terserah Ananda. Ya, Ananda yang lebih tahu. Apa jawab Nabi SAW? Paman, sampaikan kepada mereka. Biarpun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk menyiksa aku, agar aku menghentikan dakwah agama ini, biarlah aku binasa daripada saya akan meninggalkan dakwah agama ini. Ya. Meskipun tersiksa, artinya biarpun matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri untuk menyiksa, tidak apa-apa. Ya. Daripada saya akan menghentikan dakwah agama ini. Nah, sudah, ya. Disampaikanlah itu. Beliau tidak mau mengikuti ajakan mereka. Begitu teguhnya
Rasulullah SAW mempertahankan akidah, mendakwahkan agama baru, agama Islam ini. Karena ajakan yang pertama ini enggak berhasil, datang lagi mereka. Ya Muhammad, baik, kalau ajakan kami yang pertama tidak bisa kau penuhi, sekarang kami minta, kita berdamai saja. Ya, kita berdamai saja. Kalau di hari Jumat, kalian sholat Jumat, kami ikut. Tapi di saat kami menyembah patung berhala kami, ajak pula pengikutmu nyembah kami, nyembah patung berhala kami. Langsung turun ayat, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyan. Ya. Turun ayat itu, wahai orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya takkan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tak perlu menyembah apa yang aku sembah. Saya tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu tegas Bapak Ibu. Jadi kalau urusan akidah tidak ada kompromi. Ya, maka berkali-kali saya katakan waktu pengajian subuh, kalau sudah menyangkut akidah, tidak ada lagi istilahnya, oh ini budaya lokal, bukan agama. Ya dah. Sejauh memang tidak bertentangan dengan akidah, silakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah, nggak ada budaya lokal. Harus disesuaikan dengan akidah. Apapun budaya lokal yang sudah ada, apapun perbuatan-perbuatan yang sudah turun-temurun, kalau sudah bertentangan akidah, wajib tinggalkan. Yang harus kita tegakkan adalah akidah. Kalau boleh budaya lokal itu diteruskan meskipun bertentangan dengan akidah, tentu berhala-berhala yang bergelantungan di Ka'bah dulu dibiarkan sama Rasul. Tetapi tidak. Dibuang semua sama Rasulullah SAW. Ya, ini Bapak Ibu, itu yang pertama yang perlu kita contoh. Ketegasan beliau dalam memegang teguh agama ini. Sebab di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, orang memegang agama itu seperti memegang bara api. Ya, digenggam panas, dilepas sayang. Akhirnya lepas gini-gini aja. Nah, jadi nggak kuat megang agama. Megang agama kalau ada untungnya, kalau tak ada untungnya, agama ditabrak. Ini namanya megang bara api. Kalau ada untungnya, baru dipegang agamanya. Ya, begitu mau pemilu, misalnya, udah pakai koko semua tuh. Ini jadi jangan sampai agama itu jadi alat ya untuk mencapai satu tujuan duniawi gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita seperti memegang bara api. Pernah sahabat tanya ya kepada Rasul, bagaimana sikap kami ketika di masa itu terjadi? Ya. Kan Nabi mengatakan, saya ti'ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa smuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu dinuhum dananiruhum wa himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Akan datang satu masa nanti, kata Rasul, ya, agama itu tinggal nama saja. Apa agamamu? Islam, tapi ajarannya tidak terlaksana. Nanti pada akhir zaman, kata Nabi, akan terjadi ya, bahwa Islam itu cuma tinggal nama. Ya, la yabqa minal Islam illa smuhu. Tidak tinggal dari Islam kecuali nama. Ya.
Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tinggal dari Al-Quran kecuali tulisan. Ya. Tapi ajarannya tidak terlaksana. Dinuhum dananiruhum. Agama mereka duit. Kalau zaman Nabi dulu orang mengorbankan harta untuk menegakkan agama. Di zaman akhir orang mengorbankan agama untuk dapat harta. Itu dinuhum dananiruhum. Wahimmatuhum butunuhum. Cita-cita mereka ngisi perut. Gimana supaya perut berisi. Walaupun akan menabrak agama. Itu terjadi di akhir zaman. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka perempuan. Mana? Mereka takut mati dan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, lalu sahabat tanya, bagaimana sikap kami ketika itu? Rasul menjawab, gigitlah agama itu dengan taring kalian. Kalau gigit pakai taring kan kuat, Pak. Jangan hanya gigit dengan gigi depan. Ya, kalau gigi depan nggak kuat. Gigit pakai taring. Hatta walaupun kalian akan mati dengan memakan dedaunan di hutan rimba. Itu lebih baik daripada akan ikut huru-hara akhir zaman. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini bagaimana kita mencintai Rasul dan juga kita mencontoh bagaimana beliau menyikapi agama ini dan bagaimana beliau menjalankan agama itu. Dan bukan hanya beliau, ya, termasuk para sahabat, para istri beliau, ya, begitu mereka berpegang teguh dengan agama. Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya kita kenal beliau itu konglomerat di zamannya, Pak. Orang terkaya di kota Mekah ketika itu. Ya. Orang terkaya, banyak karyawannya. Nabi SAW yang mendaftar ketika itu menjadi salah seorang karyawan beliau. Membawa barang dagangan sampai keluar daerah. Tapi setiap Rasulullah SAW pulang, menyetorkan hasil dagangannya, untung terus, nggak pernah rugi. Dan beliau sangat jujur. Pendek cerita, akhirnya Siti Khadijah tertarik dengan beliau, dan beliau melamarnya. Sehingga nikahlah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Waktu nikah itu umur Siti Khadijah sudah 40 tahun. Sedangkan Nabi baru 25 tahun. Kuasa Allah, walaupun umur sudah 40 tahun, begitu nikah seperti gadis 17 tahun. Nggak sama zaman sekarang, Pak. Sekarang gadis 17 tahun seperti 40 tahun. Nah, nikahlah. Nah, begitulah berkeluarga. Ya. Pendek cerita, harta kekayaan beliau diserahkan kepada Rasul untuk menegakkan agama Allah. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, umur beliau sudah 40 tahun, beliau menerima wahyu sehingga beliau menjadi Rasulullah. Nah, yang diawali dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Di Bapak Ibu yang saya hormati. Pendek cerita, ya setelah Rasul mendakwahkan agama ini, gitu ya, harta kekayaan Siti Khadijah diserahkan kepada Rasul untuk biaya mendakwahkan agama sampai habis hartanya. Ya. Hartanya sudah habis, satu ketika beliau di rumah sambil memangku putri beliau Siti Fatimah.
Pulanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didapatinya ya beliau Siti Khadijah lagi memangku anak beliau itu Siti Fatimah. Akhirnya diambil sama Rasul, digendong. Ya. Masuk ke kamar, lalu kemudian si bayi, si anak tertidur. Ya. Lalu kemudian Rasul pun tidur di atas paha Siti Khadijah. Ya. Sedang tidur begitu, tiba-tiba ada air turun ke pipi Rasulullah. Rupanya Siti Khadijah menangis sambil membelai kepala Rasul. Bercucuran air mata Siti Khadijah sambil beliau membelai kepala Rasulullah SAW. Air matanya jatuh ke pipi Rasul. Rasul pun terbangun. Kenapa kau menangis? Apa kau menyesal dengan menikahi aku? Enggak ya Rasul. Apa kau menyesal karena hartamu sudah habis? Enggak ya Rasul. Lalu kenapa kau menangis? Apa jawab Siti Khadijah? Saya ini sudah tua ya Rasul. Perjuanganmu untuk menegakkan agama ini belum selesai. Saya khawatir kalau satu saat nanti saya dipanggil oleh Allah duluan, siapa nanti yang akan membantumu untuk menegakkan agama Allah ini? Itu yang saya pikirkan. Kalau nanti ya Rasul, Allah mentakdirkan saya sudah berkalang tanah di alam kubur, sedangkan engkau akan mendakwakan agama ini ke satu tempat, tapi kau tidak bisa sampai ke tempat itu kecuali pakai jembatan. Andaikan bisa dimanfaatkan, galilah kuburku nanti, ambil tulang belulangku, bikin jembatan agar kau sampai ke tempat itu. Artinya jangankan harta kekayaan yang sudah ada, sampai tulang belulang pun kalau memang bisa digunakan untuk menegakkan agama ini, silahkan ambil. Begitu Siti Khadijah radhiyallahu anha menyikapi. Biarpun hartanya sudah habis, sampai pun tulang belulang, kalau memang ada gunanya untuk menegakkan agama ini, silakan ambil. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW mengajak Siti Khadijah radhiyallahu anha, sore-sore, Bu, ayo kita jalan dulu. Mau kemana? Itu ke kaki Bukit Uhud. Tuh bawa tuh keranjang kosong. Berjalanlah berdua, bawa keranjang kosong. Sampai di kaki Bukit Uhud, Rasulullah SAW mengambil sebingkai batu sebesar tinju. Alhamdulillah, rizqum min Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Ditaruhnya batu itu di atas keranjang, di dalam keranjang. Rupanya emas murni. Batu jadi emas murni. Siti Khadijah belum ngomong apa-apa, lihat aja. Jalan lagi. Nggak lama setelah itu beliau ngambil lagi sebingkai batu 2 kali lebih besar dari yang pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Taruh lagi. Rupanya emas pula. Masya Allah. Dah 2. Jalan lagi. Nggak lama setelah itu Rasulullah mengambil lagi 3 kali sebesar yang pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Ditaruhnya juga batu yang ketiga ini ke dalam keranjang. Rupanya emas murni. 3-tiganya jadi emas murni. Begitu batu yang ketiga sudah di dalam keranjang, tertegunlah Siti Khadijah. Ditatapnya wajah Rasul, lalu menetes air matanya. Menangis beliau.
Dilemparkannya keranjang itu. Bukan ini yang kucari ya Rasul. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya saja. Saya nggak butuh yang begini. Emas murni 3 bingkai Pak dilempar. Saya nggak butuh ini. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Begitu Siti Khadijah menyikapi. Ya, bagaimana beliau menegakkan agama Allah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah oleh karena itulah perlu kita contoh bagaimana kita menyikapi, pegang teguh dengan agama Allah. Jangan sampai kita seperti memegang bara api tadi, ya, dipegang erat, takut kebakar, panas, dibuang sayang, ujung-ujungnya genggam-genggam lepas. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sikap seperti itu saya kira perlu kita contoh Bapak Ibu yang saya hormati untuk kita berpegang teguh dengan agama Allah. Ya. Jangan sampai silau mata kita dengan harta dunia, akhirnya kita lepas dari agama ini. Berapa lama sih kita hidup di atas dunia ini? Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yamin. Fadakhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fahwad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Jadi akan sangat besar penyesalan nanti di akhirat kalau kita habis umur kita untuk mikirin dunia, lupa kepada akhirat. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah hal ini perlu kita renungkan. Sudahkah kita berpegang teguh dengan agama Allah ini? Mudah-mudahan kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi artinya bagaimana kita mencontoh beliau sampai-sampai Siti Khadijah ketika akan berpulang ke rahmatullah. Harta ini sudah habis, ini sudah enggak ada. Dipanggilnya Siti Fatimah, nak sini nak, ada apa bu? Rasa-rasanya badannya sudah lemas. Sepertinya ibu sudah nggak lama lagi tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada pembungkus jenazah ibu nanti. Yang ada cuma satu helai daster. Itu pun sudah ada yang mengatakan 18 tambal. Tambalnya sudah 18. Satu biji, satu helai daster. Ibu-ibu ada berapa helai di rumah? Satu almari. Beliau jadi konglomerat di zamannya, di akhir hayatnya nggak punya apa-apa. Cuman hanya ada satu helai daster. Itu pun sudah tambal banyak. Andaikan ibu meninggal, tidak ada pembungkus jenazah ibu nanti. Ibu nggak berani ngomong sama ayahmu. Coba Ananda ngomong sama ayahmu. Kalau boleh, sorban yang dia pakai waktu menerima ayat pertama dulu di Gua Hira, itu ibu minta untuk membungkus jenazah ibu nanti. Fatimah sampaikan, nangis Rasulullah. Enggak lama sudah itu turun malaikat Jibril membawa 5 helai kain. Ya Rasulullah, ini ada kain 5 helai. Satu untuk Siti Khadijah. Yang satu untuk kamu, satu untuk Siti Fatimah, satu untuk Ali, satu untuk Hasan. Yang Husain yang mana?
Nangis Jibril. Begitu ditanya, yang untuk Husain yang mana? Ya Rasul, dia tidak dikafani. Dia akan meninggal dalam peperangan. Sehingga pakaian yang dia pakai itulah jadi kain kafannya. Sehingga beliau dalam ceritanya sampai dipenggal kepalanya oleh Yazid. Masya Allah. Jadi 5 helai kain itu, yang satu untuk Siti Khadijah, satu untuk Rasulullah, satu Siti Fatimah, satu Sayyidina Ali, satu untuk Hasan. Itulah yang pembungkus jenazah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan beliau bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita coba mengevaluasi, gitu ya. Bagaimana kita menyikapi agama ini dan bagaimana ajaran Rasul itu sudah kita jalankan atau belum? Kita yang tahu masing-masing. Saya sudah sampaikan, yang perlu kita contoh di Rasul itu paling tidak 9 poin. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada Rasul itu menjadi contoh tauladan terbaik buat kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang ingin selamat kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa zakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin menerapkan zikir yang banyak. Nah, 3 ini ya. Kalau ingin kembali kepada Allah, contohlah Rasulullah. Ingin selamat di hari akhir, contoh Rasulullah. Ingin zikir yang banyak, contohlah Rasulullah. Apa yang kita contoh? Saya katakan tadi ada 9 poin. Pertama, awalan. Awal Muhammad. Apa itu awal Muhammad? Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Mana awal Muhammad? Awal Muhammad disebut Rabbani. Akhir Muhammad disebut Nurani. Zahir Muhammad disebut Jasmani. Batin Muhammad disebut Ruhani. Nah, sekarang kita lihat bagaimana beliau menerapkan ini. Jadi bagaimana beliau menerapkan perlu kita contoh. Bagaimana beliau menerapkan Rabbaninya awal Muhammad, Rabbani. Pernah satu ketika sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau boleh saya tanya, saya kepingin tanya. Nanya apa? Sebenarnya kamu ini siapa? Berani juga sahabat yang nanya kayak gitu. Ya Muhammad, sebenarnya kamu ini siapa? Apa jawab Rasul? Ana Ahmad bila mim. Ana Ahmad bila mim. Saya ini Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim itu bacanya apa? Ahad. Nah, Ahad. Nah, jadi saya ini Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim bacanya Ahad. Itu Rabbani. Ya. Bagaimana beliau menerapkan itu? Nah, kita kenal dalam istilah hadis qudsi. Ya. Nah, kan sering kita dengar, apalagi kalau bulan Ramadan kan ada hadis qudsi. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Pernah nggak dengar hadis itu? Sering kan? Disampaikan para ustadz. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Cuman banyak yang menerjemahkan
puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Sekarang kita renungkan, kalau puasa itu untuk aku yang akan membalasnya, terus Allah itu butuh toh puasa kita. Benar. Kalau dia masih membutuhkan puasa dari kita, berarti nggak kaya dia, masih berkekurangan. Padahal Allah sudah jelaskan, ya kan? Ya. Maka innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, dia nggak butuh dari alamin. Jadi nggak tepat kalau dikatakan puasa itu untuk aku. Maka sering saya katakan as-saumu li-nya itu bukan lil milki tapi lil ghayah. Puasa itu untuk menuju aku, bukan untuk aku. Jadi kalian puasa gunanya apa? Supaya kalian sampai kepada aku. Wa ana ajzi bihi, kalau kalian sudah sampai kepada aku yang jadi balasannya. Bukan pahala lagi, bukan surga, aku jadi balasannya. Jadi as-saumu li wa ana ajzi bihi, artinya puasa yang kalian lakukan itu untuk menuju aku, agar sampai kepada aku. Kalau kalian sudah sampai kepada aku, maka akulah jadi balasannya. Nah, yang nyampaikan kalimat itu kan Nabi. Tetapi ku-nya kan Allah. Ya, nah, ini yang kita sebut dengan hadis qudsi. Ya, kata-katanya dari Nabi, tetapi pengertian dari Allah. Ya. Secara syariat selesai urusan seperti itu. Tapi kalau di hakikat belum selesai, Pak. Kenapa kok bisa begitu? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Kok bisa dikatakan katanya dari Nabi, pengertian dari Allah? Emangnya Muhammad ketika itu ada di mana? Nah, dalam istilah hakikat ini Muhammad sebenarnya sudah nggak ada. Ya ada Allah itulah. Ya, ini yang disebut dengan hadis kursi tadi. Nah, bagaimana beliau menerapkan itu? Itu salah satu contoh. Gitu. Ada nggak umat Muhammad yang mencontoh seperti itu? Saya kira banyak. Salah satu diantaranya adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruhu aziz. Pada suatu ketika beliau menemukan ada dua orang sedang bertengkar. Satu orang Islam, satu orang Kristen. Yang orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad enggak. Tapi orang Islam bertahan yang lebih mulia itulah Nabi Muhammad karena beliau adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi sesudah beliau. Nah, datanglah ketemulah Sultan Aulia dan orang yang sedang bertengkar ini. Kata Sultan Aulia, kalau hanya menghidupkan orang sudah mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya pengikut Muhammad, saya umat Muhammad. Mari kita cari kuburan. Carilah kuburan yang sudah 300 tahun orangnya terkubur di situ. Sudah 300 tahun terkubur. Sampai di dekat kuburan itu, Sultan Aulia bertanya kepada orang Kristen ini tadi, kalau Nabi Isa dulu menghidupkan orang mati, gimana caranya? Ya, beliau berdoa kepada Allah. Ya, qum biiznillah. Bangunlah engkau dengan izin Allah. Oh, begitu ya. Nah, dengarin kata Sultan Aulia. Ya. Begitu beliau berkata, qum biizni. Bangun dengan izinku. Beda kan? Kalau tadi qum biiznillah. Sultan Aulia bilang, qum biizni. Bangun dengan izinku. Yang ngomong itu Syekh Abdul Qadir, Pak. Tapi yang bisa menghidupkan orang mati kan Allah. Yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa menghidupkan orang mati, Pak.
Yang bisa menghidupkan itu Allah. Tapi kenapa beliau mengatakan qum biizni, bangun dengan izinku? Di mana posisi Syaikhul Qadir ketika itu? Nah, ini yang saya katakan, mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Cuman kitanya yang kadang-kadang nggak kepikiran ke sana, nggak berani masuk ke dalam. Begitu diajak masuk ke dalam, masuk tarekat, masuk hakikat, oh jangan, gila kamu nanti. Dah, itu bid'ah itu. Nggak ada di zaman Nabi. Ujung-ujungnya kita menghindar, Pak. Ya, padahal itu contoh yang diperagakan Rasul dan diperagakan oleh para aulia Allah. Kenapa kita tidak bongkar yang seperti itu? Ya, mengkaji, memahami itu. Itu yang saya katakan, bagaimana beliau menerapkan awal Muhammad. Akhir Muhammad nurani. Ya. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, alam semuanya dari saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita, alam ini tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu cuman Allah. Nah, jadi adanya alam yang dijadikan oleh Allah tidak berdiri sendiri. Ya. Nah, kalau tidak berdiri sendiri bagaimana? Nah, sering yang saya contohkan seperti kapas sebelah. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Kapas dipintal menjadi benang. Alamnya sudah berbeda, namanya pun berubah. Bukan kapas lagi, tapi namanya benang. Tapi sesungguhnya benang itu ya kapas itulah. Benang disulam menjadi kain. Alamnya sudah berubah, namanya juga berubah. Bukan benang lagi, sudah kain namanya. Kain dijahit menjadi baju. Alamnya sudah berbeda, namanya pun berubah, baju namanya. Tapi sesungguhnya baju itu adalah kain, kain itu adalah benang, benang itu adalah kapas. Cuman ketika kita melihat baju, tak terpikirkan oleh kita, tak terlihat oleh kita bahwa baju itu adalah kain. Kain itu adalah benang, benang itu adalah kapas. Kita hanya melihat baju aja. Artinya kita hanya melihat lahirnya saja. Di situ kita bertengkar terus, Pak. Bully membuli, caci mencaci. Kenapa? Kita tidak melihat dasarnya. Kita nggak melihat isinya. Yang kita lihat cuman bentuk. Yang kita lihat cuman zahirnya saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang jadi artinya awalan, akhiran, zahiran, batinan itu urusan ke dalam, urusan hakikat. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk juga mengkaji tentang hakikat. Jangan lagi dalam pikiran kita hakikat itu bid'ah, tasawuf itu bid'ah, tarekat itu bid'ah. Udah buang jauh-jauh lah itu pikiran seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita menggali lebih jauh lagi, ya. Sebab Bapak Ibu kadang-kadang orang ceramah ini kan tidak ubahnya seperti orang melihat laut, Pak. Ya, orang melihat laut. Apa yang terpikirkan orang kalau melihat laut? Ada yang berpikir enak santai-santai di pantai. Nah, ini yang banyak kan begitu. Orkes di pantai, ya paling-paling mandi, datang ombak lari, kan gitu. Ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi di pantai. Ya. Hanya sebatas itu. Tapi ada yang berani berlayar atau berenang sampai ke tengah. Begitu berenang sampai ke tengah, banyak pengalaman yang dia dapatkan. Ombak pun besar dia temukan, mungkin pulau-pulau kecil di tengah itu dia temukan, gitu ya. Mungkin ketemu dengan kapal yang berlayar, ada
ada nelayan yang sedang mencari ikan. Banyak pengalaman ketika kita berani untuk belayar berenang sampai ke tengah. Tapi nggak banyak nggak banyak orang yang berenang sampai ke tengah. Yang banyak joget-joget di pantai. Akan lebih banyak pengalaman lagi kalau berani nyelam sampai ke dasar. Kalau bisa nyelam sampai ke dasar, terumbu karang yang bagus-bagus kita temukan, bisa ketemu mutiara-mutiara yang mahal, bisa ketemu ikan hias yang bagus. Oh, banyak ya pengalaman dan banyak yang kita dapatkan yang sangat berharga. Tapi nggak banyak yang mau menyelam. Yang banyak joget-joget di pantai. Ya, makanya dulu ada cerita, ada orang nggak pernah datang ke masjid. Ya, ada peringatan hari besar Islam, diundanglah. Ya, padahal kerjanya orang ini judi, maling, kerjanya itu. Nah, karena undangan dari panitia, datanglah dia. Tapi nggak berani masuk ke dalam, duduk aja di dekat pintu. Dengarkan penceramah. Si penceramah bercerita, kalau maling nih dosanya begini, hadisnya begini, ya, ngelarang kita maling. Ya, kalau judi begini, ini larangan Allah, ini ayatnya disampaikan. Ngomellah si orang tadi di dekat pintu. Baru sekali saya datang ke masjid kok saya terus yang ditembak. Sebenarnya si Ustadz nggak tahu kalau dia ada gitu ya. Cuma si Ustadz itu menyampaikan bagaimana ajaran Islam. Makanya ceramah itu Bapak Ibu tidak ubahnya seperti menyiramkan air laut ke orang banyak. Trop disiramkan. Kalau yang punya korengan Pak, sakit gatalnya bukan main. Ya. Kalau yang nggak ada korengan, jangan kan disiram, mandi dari laut nggak masalah. Tapi kadang-kadang yang punya korengan merasa sakit, berpikir bagaimana menawarkan air laut, bukan bagaimana mengobati korengan, gitu. Mestinya kan begitu. Jangan nggak usah berpikir bagaimana menawarkan air laut. Memang air laut itu asin kok. Yang dipikirkan gimana menyembuhkan korengannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yang berikutnya dan yang terakhir Bapak itu urusan syariat. Nah, kalau urusan syariat ini ya dari yang 5 tadi, qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan dan amalan sholihah. Masya Allah, Bapak kalau kita coba telusuri nggak ketiru kita dengan amaliyah ibadahnya Rasulullah SAW. Ya, kita dapat riwayatnya sampai beliau ya melaksanakan sholat subuh pakai wudhu yang dipakai waktu sholat isya. Masya Allah, batiannya nggak tidur semalam suntuk Pak. Sholat subuh memakai wudhu yang dipakai waktu sholat isya. Bapak Ibu pernah nggak seperti itu? Belum ya? Ya sama. Artinya begitu beliau ketatnya dalam ibadah. Ya. Bahkan dalam riwayat sampai kakinya bengkak ya. Pecah-pecah. Kenapa? Karena kalau sering kena air, kita ini enggak, jangan kena air gitu ya. Bangun aja susah. Udah dipanggil-panggil hayya 'ala shalah, bukannya bangun selimut yang ditarik. Ada. Jadi kenapa bisa begitu? Karena ruhnya lemah. Ruhnya lagi sakit. Ya, jangankan ngedorong tubuh kita untuk sholat yang banyak, ngedorong tubuh sholat 2 rakaat aja nggak sanggup, karena ruhnya lemah. Ya, cuman kalau ruhnya kuat, Bapak Ibu ya, begitu waktunya sholat, nah dia bangun sendiri, nggak ada yang ngebangunin. Kenapa? Karena tubuhnya sudah mulai mengikuti ruhnya. Bapak Ibu yang saya hormati itu, jadi di bidang hakikat dan syariat ini kita perlu contoh dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang kita pertanyakan ke diri kita, sudahkah itu semua kita jalani? Apa selama ini kita masih muter-muter di syariat aja, atau sudah mulai kita masuk ke
alam hakikat. Kalau masih kita berada di syariat saja, mulai saat ini kita coba masuklah ke dalam. Kajilah tentang hakikat. Bertanyalah kita dengan yang ahlinya, gitu ya. Belajar tasawuflah kita, belajar zikir kita, gitu ya. Supaya apa? Supaya syariat kita itu sempurna. Maka sering saya katakan, belajar hakikat itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau syariatnya sudah bagus, begitu masuk kita ke hakikat, akhirnya syariatnya menjadi lebih bagus lagi. Kalau diibaratkan, syariat itu kulitnya, hakikat itu isinya. Kalau kulitnya bagus, isinya juga bagus. Isinya bagus, insya Allah rasanya juga enak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, kita bermohon mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi petunjuk oleh Allah untuk istiqamah di dalam melaksanakan ajaran yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.